Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan syukur, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita dalam 4 hal yang paling terpenting dalam hidup. Yang pertama, Allah membimbing kita untuk terus mempelajari agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Yang ketiga, kita tidak lupa untuk berdakwah, untuk mengajak saudara-saudari kita menuju agama Allah. Kita dakwahkan, kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang keempat, kita meminta kesabaran dan istiqamah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam buku yang selalu kita akan pelajari, sunnah-sunnah harian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab-adab berkaitan tentang tidur ya. Dan hari ini pembahasan kita luar biasa sangat penting sekali. Dan memang judul ini sangat penting, sangat urgen, bahkan termasuk dari fatwa. Dan pembahasan ini memang harus hati-hati. Pembahasan ini harus hati-hati, dan itulah yang memang diwasiatkan oleh para ulama kita. Apa pembahasan kita? Pembahasan kita tentang mimpi. Tentang apa Pak? Mimpi. Bagaimana adab-adab kalau kita melihat mimpi. Nah, ini pembahasan kita. Jadi pembahasan kita ini tentang mimpi. Masalah mimpi ini tidak boleh kita bersikap menyepelekan. Itu tidak boleh. Mimpinya itu gitu. Atau terlalu berlebihan, ya, meyakini mimpi. Ini juga tidak boleh. Jadi sebagai seorang muslim kita harus dalam sikap pertengahan, ya, tidak berlebihan menyepelekannya dan tidak berlebihan untuk meyakininya. Maksudnya seperti ini, ada orang yang nggak percaya dengan mimpi, sama sekali nggak percaya dengan mimpi, apapun mimpinya. Yang seperti ini tidak benar, tidak benar, karena dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bagaimana hubungan mimpi dengan kenyataan. Kemudian ada orang yang terlalu berlebihan meyakini mimpi, sampai-sampai mimpinya dijadikan dalil, gitu, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika dia bermimpi, misalnya dia bermimpi bertemu Rasulullah katanya, lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, kamu sudah orang yang beriman, tidak perlu lagi sholat misalnya. Dia pun mengatakan, oh berarti ini sudah wasiat dari Rasulullah, aku pun nggak sholat. Yang seperti ini ada juga. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya kita harus berada dalam pertengahan. Untuk itu kita harus memahami apa itu mimpi, macam-macam mimpi. Lalu nanti kalau kita bermimpi, apa adab-adabnya. Ini akan kita bahas. Dalam kitab ini disebutkan sunanun fima yarahun naim, sunnah-sunnah, ya, berkaitan tentang mimpi. Kalau kita bermimpi, baik itu mimpi yang buruk atau mimpi yang baik atau mimpi dari diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapinya? Apa-apa saja sunnah-sunnahnya ini akan dijelaskan. Yang pertama di dalam kitab ini yang harus kita ketahui adalah bahwasanya mimpi itu ada 3. Berapa Pak? 3. Agak semangat ya. Pertama, mimpi dari Allah, namanya ru'ya sholihah. Namanya apa? Ru'ya sholihah. Jadi ru'ya itu mimpi. Itu mufrad, jamaknya ru'a.
Jadi ru'ya, ru'a. Nah, itu tambah marbutohnya. Memang asal katanya dari ro'ayaro ya. Ro'ayaro itu artinya melihat. Jadi ro'ayaro itu bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu, bisa melihat di dalam mimpi. Jadi ada 3 maknanya dari ro'a itu. Makanya ru'yatul hilal, bentar lagi insyaallah kita akan menyambut bulan Ramadan, namanya ru'yatul hilal, melihat bulan sabit nanti di awal Ramadan. Kita tanggal berapa sekarang? 21 ya? 21 Sya'ban kan? Ini 21 Sya'ban, berarti cocok ini hari untuk berbekam. Jadi bagi bapak supaya nanti di Ramadannya sehat walafiat, termasuk tipsnya itu adalah berbekam. Ini tanggal 21 nih. Pas pula hari Ahad ya. Nah, jadi namanya ru'yatul hilal, melihat bulan. Juga ra'ayaro itu ra'yun. Ra'yun itu berpendapat. Ma ra'yuka, apa pendapatmu? Jadi melihat dengan ilmunya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran. Di situ kata ulama, melihat kemungkaran itu ada 2 maknanya. Yang pertama melihat dengan matanya, memang dia yang lihat kemungkaran di depan matanya, dia lihat. Apa yang harus dia lakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Dia harus rubah dengan tangannya. Misalnya kalau dia orang tua berarti dia punya kekuasaan. Dia lihat anaknya melakukan kemungkaran, harus dia cegah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau dia tidak mampu maka bi lisanihi, dengan lisannya. Ya, itu biasanya sebaya dia, sebaya, bukan atasan dan bawahan itu sebaya biasanya. Teman-teman kita dengan lisan. Kemudian fa in lam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu dengan hatinya. Itu yang paling minimal. Kemudian walaysa wara'a dzalika minal iman. Kalau dia juga tidak mengingkari dengan hatinya, maka dianggap dia itu memang tak beriman lah. Masa melihat kemungkaran enggak tergerak hatinya untuk mengingkari. Minimal hati mengingkari. Jadi kalau ada saudara-saudari kita melakukan kemungkaran, harus kita mengingkarinya. Mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau mengingkari dengan hati. Itu melihat dengan mata langsung. Memang dia yang lihat. Kemudian kata ulama juga mengatakan maksud hadis ini juga bukan melihat dengan mata, melihat dengan ilmu. Maksudnya dia enggak melihat langsung itu kemungkaran, cuman ada orang yang memberitahu. Si fulan ustaz, saudara kita begini-begini ustaz, saya melihatnya langsung. Terus bagaimana ustaz? Oh ini kemungkaran, jadi harus diingkari. Jadi tidak mesti melihat langsung baru mengingkari, tidak ya. Ya, yang jelas kalau itu sebuah kemungkaran, kita harus mengingkarinya. Ya, baik dengan tangan, lisan ataupun dengan hati. Jadi ro'ayaro itu bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan ilmu, bisa juga melihat di dalam mimpi. Nah, mimpi terbagi 3 tadi. Yang pertama disebut ru'ya salihah, mimpi yang salihah, mimpi yang baik. Dari siapa? Dari Allah. Biasanya ciri-cirinya menyenangkan, membuat kita bahagia, membuat kita tersenyum. Tapi hal-hal yang baik menurut syariat Islam ya. Jangan pula dia mencuri dapat jadi orang kaya, senang dia habis itu. Ya ini ini kalau mencuri udah jelas itu bukan dari Allah itu mencuri. Kalau dia mencuri jadi kaya, dia pun senang, semua mewah dia, fasilitasnya ada. Senang dia, senang kali aku mimpi tadi malam. Kenapa mencuri? Enggak bisa. Karena mencuri bukan hal yang baik menurut ajaran agama Islam. Jadi bukan hanya sebatas senangnya, tetapi yang jelas mimpi yang baik itu dari Allah, ciri-cirinya menyenangkan, membuat kita bahagia, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam. Kemudian yang kedua disebut dengan hulum. Disebut dengan apa? Hulum. Hulum itu mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan, dari setan. Pertama dari Allah, ini dari syaitan. Namanya biasanya hulum, hulmun. Jamaknya ahlam. Jamaknya ahlam. Dari halama yahlumu hulum. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya biasanya membuat kita gelisah, sedih, susah, kepikiran, sampai-sampai mungkin kita sakit dibuatnya. Ya. Nah, ini dari syaitan. Kemudian mimpi yang ketiga bukan dari Allah. Maksudnya bukan dari Allah itu
Ya tetap semuanya itu Allah yang menentukan. Cuman kenapa? Karena itu bawaan diri, itu mimpi dari dirinya sendiri. Mimpi dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena kepikiran masalah tertentu, dipikirin jadi terbawa mimpi. Misalnya kalau ada seseorang, misalnya dia mikirin anaknya mau nikah gitu ya, diurusnya semua apanya gini biaya luar biasa, pusingnya misalnya kan gini mikirin terus tidur mimpi. Nah itu wajar, itu bawaan diri sendiri. Oke. Nah, jadi itulah pembagian mimpi. Mimpi yang baik ya disebut dengan ru'ya salihah. Ada lagi juga nanti bahasanya ru'ya shadiqah. Ingat Pak ya, mimpi yang baik itu biasanya kata ulama itu datang dari orang-orang yang saleh. Ciri-cirinya orang yang menjaga dua hal. Selain takwa kepada Allah, tapi lebih menjaga dua hal. Yang pertama menjaga masuknya sesuatu ke dalam tubuhnya. Kemudian menjaga sesuatu yang keluar dari dirinya, dari tubuhnya. Artinya dia harus menjaga dirinya yang baik-baik, baik yang masuk ataupun yang keluar. Kalau yang masuk itu seperti makanan dan minuman-minuman. Jadi orang yang kalau mau mimpinya itu benar, mimpinya sesuai dengan kenyataan, ya dia bermimpi, kemudian nyata itu dia harus menjaga dua hal. Ya, menjaga makanan dan minuman, jangan memakan makanan yang haram. Ya, minuman yang haram. Itu yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian jangan dia mengeluarkan dari dirinya yang haram. Seperti apa? Berdusta. Terutama masalah dusta, bohong. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau orang sering berbohong, kalau mimpi itu jarang sekali nyata itu. Ya, orang yang berbohong. Ya, tidak menjaga lisannya. Tapi ingat, bukan berarti orang yang buruk, orang yang jahat, bahkan sekafir apapun, bukan berarti tidak pernah bermimpi yang nyata. Pernah, tapi itu jarang sekali. Dan itu sebagai peringatan Allah kepadanya. Seperti misalnya mimpi siapa? Fir'aun. Fir'aun mimpi, ya kan? Atau seperti Raja Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Rajanya bermimpi, dan rajanya waktu itu bukanlah orang muslim, bukan dia mengikuti ajaran agama para nabi, tetapi dia ya kafir gitu. Tapi Allah berikan mimpi itu kepadanya sebagai peringatan. Dan ingat kata ulama, masalah mimpi, terutama masalah menakbirkan mimpi, mentakbirkan mimpi, menafsirkan mimpi, itu memang harus hati-hati sekali. Ya, kenapa? Karena mimpi itu dalam hadis-hadis yang sahih termasuk dari bagian kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu sudah habis, sudah selesai. Tidak ada lagi orang bisa mengatakan aku nabi. Sudah habis tanda-tanda kenabian itu kecuali satu, yaitu mimpi yang baik, yang benar. Nah, jadi karena mimpi itu adalah sesuatu hal yang penting di dalam ajaran agama, maka kita tidak boleh bermain-main dalam menakbirkan mimpi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Masalah mimpi itu kita sendiri itu bisa merasakan efeknya. Ya. Sedih yang luar biasa sampai sakit begitu ya. Nah, jadi bagaimana adab-adabnya? Kita sebutkan hadis-hadisnya. Ya. Ini diriwayatkan dari Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya, Abi Salamah, Abu Salamah berarti Abi Salamah berarti Abu Salamah. Abu Salamah itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam. Dan beliau pun meninggalnya pun di awal ya. Jadi Abu Salamah ini pernah bermimpi. Beliau mengatakan, in kuntu la ara ru'ya tumriduni. Dulu aku pernah melihat mimpi sampai mimpi itu membuat aku sakit. Kata Abu Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian aku bertemu dengan Abu Qatadah. Abu Qatadah itu sahabat Rasulullah juga. Namanya Abu Qatadah. Lalu aku pun bertemu dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah pun bertemu dengan beliau mengatakan yang sama. Wa ana kuntu la ara ru'ya fatumriduni.
Dan aku pun juga. Aku kalau mimpi itu mimpi yang sangat menyeramkan itu membuat aku sakit. Jadi dua-dua sahabat ini bermimpi dan mimpinya sangat menyakitkan, membuat dia sampai sakit lagi. Kemudian mereka pun mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Ar-ru'ya salihatu minallah. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Kemudian, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits biha illa man yuhib. Dan bila ada seorang di antara kalian yang bermimpi, ya, maka hendaklah dia tidak menceritakannya kepada siapapun kecuali orang-orang yang mencintainya, ya, dan dia juga cinta kepadanya. Maksudnya orang-orang tertentu saja. Jadi kalau kita bermimpi jangan ceritakan mimpi kita kepada orang lain, kecuali kepada orang yang dia itu kita percayai boleh. Kita percaya. Tapi untuk menanyakan nasihat gitu ya. Apa nasihatnya? Nah, kemudian wa in ra'a ma yakrahu falyatfil an yasarihi thalathan. Dan bila dia melihat mimpi yang dia tidak sukai, ya, yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meniupkannya sebelah kirinya tiga kali. Kita tiupkan, gitu ya. Nanti susunan adabnya ada ya. Susunan adabnya ada. Kemudian wal yata'awwadz billahi min syarri syaitan, dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan dan keburukan mimpinya itu. Jadi harus meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari keburukan mimpi tersebut. Wala yuhaddits biha ahadan, dan hendaklah dia tidak menceritakannya kepada siapapun sama sekali. Kalau mimpi yang buruk, fa innaha lan tadurrah, karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan membahayakannya. Siapa yang bilang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Dan itu ada di dalam Sahih Bukhari. Lalu Abu Qatadah dan Abu Salamah mengatakan, setelah aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, aku pun tidak merasa sakit kalau bermimpi yang buruk. Aku pun tidak mempedulikannya. Seburuk apapun mimpiku, aku tidak mempedulikannya, karena Rasulullah menjamin kalau dia sudah meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan dari mimpinya, maka itu tidak akan membahayakan. Rasulullah yang bilang kan. Jadi kalau seperti itu ya udah, ngapain lagi diceritakan kepada orang lain. Nah, begitu. Kemudian dalam hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza iqtaraba az-zamanu lam takat ru'yal muslimi takdzibu." Kalau sudah dekat akhir zaman, maka hampir-hampir ya setiap mimpi orang mukmin itu, orang muslim itu tidak meleset. Jadi kalau sudah akhir zaman itu, mimpi orang saleh, orang muslim itu jarang meleset. Di akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman belum? Ya di akhir zaman juga, tapi enggak terujung kali ya Pak. Akhir zaman juga nih kita ini. Nah, jadi ciri-ciri orang muslim itu kalau di akhir zaman dia mimpinya enggak meleset. Begitu dia. Itu untuk memberikan kepada dia keyakinan dan keteguhan hati. Mimpi itu Pak, kata ulama, kan termasuk dari bagian kenabian. Karena isi kenabian itu, nabi itu apa tugas nabi? Mendakwahkan, kemudian menyampaikan aturan Allah. Oke. Di antara tugas nabi dua itu dalam Al-Quran selalu disebutkan, basyirah wa nadhira. Jadi nabi itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwasanya kalau kamu berbuat amal soleh, kamu sholat, kamu berzakat, kamu melaksanakan syariat Islam, peraturan Allah, bertakwa kepada Allah, maka pahalanya begini-begini, engkau akan masuk surga di antara balasannya, ya kan? Itu tugas nabi. Jadi memberikan motivasi kepada orang-orang yang berbuat baik, sehingga dia tidak merasa dikucilkan.
Sehingga dia terus nanti termotivasi untuk beramal. Kalau kamu berbuat gini, Allah akan melakukan seperti itu. Kalau kamu berbuat ini, balasannya ini, begini. Kemudian nadhira, juga memberikan peringatan. Jadi tugas Nabi itu memberikan peringatan. Yang tak sholat, apa balasannya? Yang tak mau berzakat, apa balasannya? Yang banyak berbuat maksiat, apa balasannya? Baik di dunia maupun di akhirat. Itulah tugas Nabi. Jadi tugas Nabi tidak bisa memaksa dia. Tidak bisa memaksa. Jadi wa ma 'alaina illa al-balagh. Dan tidaklah kewajiban kami para nabi itu kecuali menyampaikan. Adapun mau menerima tidak menerima itu bukan urusan kami. Yang penting kami sudah sampaikan dengan cara yang terbaik. Masalah diterima dan tidak diterima itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugasnya menyampaikan kabar gembira dan kabar buruk, memberikan peringatan kepada orang-orang yang melanggar. Begitu juga mimpi. Jadi kalau di akhir zaman, bayangkan Pak ya, dalam ini kan disyarahkan para ulama, dijelaskan para ulama. Nanti di akhir zaman itu orang muslim itu merasa terasing. Bayangkan di kampung itu misalnya nanti dia yang hanya taat kepada Allah, yang lain bermaksiat, bebas hidup, menzalimi, merampas, ya kan? Dan dia merasa terasing sekali. Bahkan mungkin dia dibully, ya kan? Mungkin diejeki di kampungnya. Apa kau mungkin apa sama teman-teman yang ngapain seperti ini, ikut sama kami yuk. Ya minum gitu ya. Itu merasa terasing dia. Dan termasuk yang akan menenteramkan dirinya adalah ketika dia tidur, Allah berikan mimpi-mimpi yang baik kepadanya, sehingga mimpinya itu nyata. Mimpinya apa? Nyata. Itulah yang membuat dia semakin teguh dalam pendirian. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah itu memulai wahyu itu dengan apa? Mimpi. Karena mimpi para nabi itu tidak meleset. Jadi dalam hadis yang sahih diceritakan, itu bisa kita lihat misalnya dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu termasuk di awal-awal hadis itu adalah tentang wahyu. Diceritakan bagaimana wahyu itu datang. Awal-awal wahyu itu datang, Rasulullah bermimpi. Kalau Rasulullah bermimpi, itu jelas mimpinya nyata kenyataan. Dan itu Pak tanda kita itu orang baik. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang pernah mimpi? Mimpinya itu percis yang dia mimpikan dengan kenyataan yang dia rasakan, tanpa ada pun meleset. Ada Pak? Pernah? Atau mungkin kita anggap nggak apa-apa lah itu, biar aja gitu. Ada di antara kita? Kalau ada nggak perlu dijawab ya, nggak perlu dijawab. Kalau ada Pak, itu adalah kabar gembira, berarti kita orang yang saleh, orang yang baik. Ya, apalagi kalau sering kita mimpi kita itu jarang meleset. Jangankan mimpi Pak ya, firasat itu firasat ya. Firasah bahasa Arabnya firasat orang mukmin itu jarang meleset itu. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dekat kepada Allah, kalau dia berfirasat itu biasa jarang meleset. Tapi bukan tentu terus tepat-tepat saja, enggak juga itu. Nanti sombong pula jadinya dia kan. Ya makanya dalam beberapa wasiat Umar radhiyallahu anhu, ittaqu firasatal mu'min. Kalian harus hati-hatilah dengan firasat seorang mukmin, orang yang betul beriman. Jadi kalau ada orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, kita tahulah, terkenal dia itu dengan orang yang baik, rajin ke masjid 5 waktu berjamaah, berinfak banyak, bersedekah, kita ngerti dia. Lalu kita menasihat kita dengan nasihat tertentu, maka ambillah nasihat itu. Misalnya kalau Pak, aku mau pergi ke Pekanbaru, aku mau kerja begini-gini, gimana menurut Bapak? Misalnya gitu kan. Dia bilang, janganlah nak. Misalnya dia bilang begitu, janganlah nak ya. Karena mungkin ada rasa yang apa, saya ke apa. Nah kalau seperti itu nasihatnya udah jangan. Karena itu biasanya jarang meleset. Untuk itu ya, termasuk keberkahan dalam hidup kita ini adalah kita meminta nasihat kepada orang-orang tua yang
orang tua itu sudah berpengalaman hidup, kemudian dia orang yang taat kepada Allah, itu termasuk keberkahan. Al barakatu indal akabir, gitu hadisnya. Keberkahan itu ada pada orang-orang tua. Jadi orang-orang tua yang sudah misalnya udah berpengalaman hidup. Jadi kalau dia tua itu yakin kita itu yang nggak mengharapkan dunia lagi, dia sudah mau kembali kepada Allah, sehingga dia pun beramal. Yang tahunya aja ke masjid jamaah 5 waktu, kemudian masalah dunia itu sudah dia tinggalkan gitu ya. Pokoknya dia fokus untuk menuju alam akhirat, menuju alam kubur. Orang-orang seperti ini sangat baik sekali kalau kita mintai nasihat. Itu keberkahan. Ada sebahagian dari saudara-saudara kita, orang-orang tua kita itu yang di perkampungan pedalaman situ masih tabiatnya itu tabiat yang alami, yang hidupnya aja normal begitu. Hidupnya itu alami dan dia taat kepada Allah gitu. Siang, pagi, malam dia melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dalam kesehariannya bertani, begitu saja hidupnya. Kemudian tidak ada televisi di rumahnya gitu ya. Dan dia alami gitu, seperti itu hidupnya. Itu adalah orang-orang yang kalau berdoa itu mustajab gitu. Kenapa? Karena dia jauh dari kemaksiatan. Kalau kita handphone aja kita buka, cus, nggak kita buka, terbuka dia. Yang jahat, yang setan, yang bego, yang ganjang semua ada dalam. Yang tidak sengaja kita membukanya, terbuka sendiri. Seperti iklan-iklan di YouTube gitu. Kita dengerin ceramah, tapi sekarang ya bayang, sampai ustaz-ustaz besar kita di Indonesia ini yang mereka sudah mengatakan kepada YouTube itu, kami tidak menerima bayaran dari iklan-iklan itu, jangan kasih iklan. Dulu mereka setuju, sekarang tidak bisa. Dipaksa harus ada iklan-iklan itu, bahkan ada iklan riba, ya kan? Masih ada. Tapi ya mereka tetap mengatakan kami tidak menerima, walaupun untungnya besar ya, ratusan juta juga, sampai miliaran. Seperti itu. Jadi orang-orang yang seperti itu yang terhindar dari kemaksiatan itu kalau berfirasat, kalau bermimpi, kalau memberikan nasihat itu biasanya keberkahan di dalamnya. Begitu. Ya, insya Allah pun di kampung ini ada orang yang seperti itu, ada, yakin. Ada kan Pak? Ada orang-orang yang soleh. Rahasia. Ya adalah gitu kan. Kita perhatikan tiap hari tahunya ke masjid, berjamaah, kemudian bersedekah, beramal lah pokoknya, banyak amalan-amalannya. Seperti ini orang-orang yang kalau mimpi insya Allah akan nyata dan mimpi-mimpi yang baik. Kita lanjutkan hadisnya tadi. Jadi kalau di akhir zaman nanti, tanda-tanda orang muslim itu dia kalau bermimpi tidak meleset. Itulah yang membuat dia terus tenang. Bahkan sebelum terjadi sesuatu itu Allah sudah berikan peringatan kepada dia sehingga dia bisa menghindarkan diri. Gitu. Misalnya bermimpi dia bahwasanya kalau dia ke tempat itu akan terjadi sesuatu apa begitu ya, maka dia pun tidak ke sana. Begitulah. Pokoknya mimpi itu memberikan kabar gembira dan peringatan. Kemudian kata Rasulullah, ini hadisnya, wa asdaqakum ru'ya asdaqakum haditha. Orang yang paling tepat, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling benar ucapannya. Jadi kalau orang yang menjaga lidahnya, tidak berdusta, tidak menyakiti saudaranya, tidak menggibah begitu, dia usahakanlah itu untuk mencegah lisannya dari hal-hal yang buruk, bahkan membawanya kepada hal-hal yang baik, beristighfar, bertaubat, berkata yang baik, menasihati orang. Seperti ini kondisinya, insya Allah kalau bermimpi, mimpinya akan benar. Seperti itu. Kemudian, wa ru'yal muslimi juz'un min 45 juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang muslim itu bagian dari 45 bagian kenabian. Jadi tanda-tanda kenabian itu banyak, di antaranya adalah mimpi. Tapi bukan berarti kalau kita mimpi kita bilang kita nabi, enggak ya. Enggak. Tapi mohon maaf lahir dan batin, ada sebahagian saudara-saudara kita yang mengikuti, sebahagian saya bilang ya Pak ya, jangan salah pahami ya. Sebahagian, enggak semuanya ya. Yang pula nanti di apa kan ya, dimutlakkan begitu ya. Sebahagian dari saudara kita yang belajar di tarekat. Ya, tuan-tuan guru. Sebahagian saya bilang ya, bukan semua ya Pak ya. Mohon maaf lahir dan batin. Itu ya kita tahu saya tahu kenapa, karena atu-atu saya seperti itu, tahu saya. Bahkan pendirinya pun yang punya tarekat itu sebahagian itu ya atu-atu awam. Ya seperti di Merbau itu atu awam, seperti di
Bagan Batu ya, Bagan Batu itu khalifah itu ya, Atu Hawa juga ya. Adik-adik Atu gitu ya. Nah, jadi sebahagian mereka itu memang menjadikan mimpi sebagai dalil. Dalil jelas. Bahkan pernah Atu kandung saya bilang begini sama saya waktu itu. Dia kan dulu belajar begitu. Dia sudah katanya dia masuk ke dalam surga. Mimpinya masuk dalam surga sehingga dia katanya tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi sholat, sudah masuk surga dia. Mimpi dia sudah masuk surga. Jadi nggak perlu lagi sholat. Enggak sholat. Oh nggak boleh. Enggak boleh. Karena itu menyelisihi siapa? Menyelisihi syariat Allah. Karena sholat itu tetap wajib. Kapan putusnya kewajiban sholat? Mati. Ya, sakit saja tetap wajib sholat dan diberikan keringanan dengan cara misalnya duduk, berbaring, ya, telentang, ya, yang bisa dia lakukan. Bahkan sampai kalau mati disolatkan lagi. Mati, meninggal dunia, wafat, disolatkan. Jangankan orang yang nggak sholat, orang yang sholat dan sholatnya main-main, nggak serius, itu saja sudah terancam masuk neraka. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Allah mengatakan fawailul, kalau orang yang paham bahasa Arab ya, Allah mengatakan fawailul lil musallin, bukan liman yusalli. Musallin itu kalau kita membahas ilmu sorobnya, musallin itu artinya isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan orang itu memang mengerjakan sholat, bukan sekali-sekali, memang dia sholat gitu, kesehariannya sholat. Itu maknanya. Orang yang kesehariannya sholat, bukan yang sekali-sekali sholat, bukan yang seharinya sholat. Tapi apa? Allah mengatakan fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dia kalau sholat dari sisi waktunya dia undur-undurkan, yang penting menggugurkan kewajiban, begitu dia. Ya, tetap sholat tapi waktunya diundurkan. Kemudian alladzina hum yura'un. Kalaupun sholat dia pamer gitu. Ada sesuatu hal yang dia harapkan, dan ini biasanya ciri-ciri orang munafik. Yaitu orang munafik, itu jelas. Ciri-ciri orang munafik seperti itu. Orang yang sholatnya itu tidak serius untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sudah terancam dengan api neraka wail namanya. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Kalau itu ada dalil khususnya, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulunya kami di dunia tidak melaksanakan sholat, sama sekali tidak melaksanakan sholat. Nah, jadi di sini ada sebahagian saudara-saudari kita yang menjadikan mimpi itu sebagai dalil, sehingga itu bisa menyelisihi dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu ada yang seperti itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan. Dalam hadisnya Rasul mengatakan warru'ya thalathatun. Ini hadisnya. Mimpi itu tiga macam. Faru'ya shalihatu busyra minallah. Mimpi yang baik itu adalah kabar gembira dari Allah. Warru'ya tahzinun. Dan mimpi yang menyedihkan itu datangnya dari syaitan. Warru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Dan mimpi dari dirinya sendiri, karena kepikiran sesuatu hal maka dia pun bermimpi. Fa in ra'a ahadukum ma yakrah falyusalli. Kalau di malam hari kita bermimpi yang kita tidak sukai, rupanya setelah mimpi itu terbangun gitu ya. Terbangun kita. Mungkin karena takutnya sampai terbangun, maka hendaklah kita bangun kemudian salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, dan janganlah dia menceritakan mimpinya itu kepada orang lain. Itu jam berapa? Karena saya nggak bawa kacamata. Bapak yang di sini saya nggak kenal ya siapa yang itu. Karena saya nggak bawa kacamata. 10 menit lagi. Ya 10 menit lagi. Kalau udah di ini yang ini nggak pakai kacamata nggak kenal saya wajahnya. Saya siapa? Saya sama saya. Kalau benar bapak suaranya kenal. Iya, kalau sudah di sini nggak pakai kacamata nggak tahu. Ini bapak siapa saya nggak tahu. Pokoknya ada orang lah gitu. Tapi wajahnya nggak bisa dideteksi. Kita nggak bawa kacamata. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita singkat saja lah ya. Bagaimana adab-adabnya? Karena panjang ceritanya ini.
kita singkat ya. Dari hadis-hadis yang lalu ini ya, dari hadis-hadis yang lalu ya, bisa disimpulkan bahwasanya kalau bermimpi yang baik maka sunnah hukumnya melakukan hal berikut. Nah, itu ada banyak. Kalau bermimpi yang baik maka sunnah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, an yahmadallaha 'alaiha li'annaha minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bermimpi yang baik maka kita mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah, bermimpi yang baik. Baik di sini bagaimana, Pak? Baik itu menurut ajaran Islam yang membuat kita senang. Misalnya kita bermimpi haji gitu. Mimpi haji bisa melaksanakan sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Kita bermimpi bersama istri kita misalnya, atau bersama anak cucu kita misalnya. Itu kan mimpi yang baik gitu. Berarti kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan syukur kita alhamdulillah Allah buat menjadi nyata. Karena kan disebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Bersyukur alhamdulillah Allah tambah, nyata. Ya kan? Betul kan? Nah, nyata dia. Tapi uniknya sebaliknya wa in kafartum, dan bila kalian kufur mengingkari nikmat Allah, maka apa balasannya? Allah tambah atau Allah kurangi? Bisa Allah tambah, bisa Allah kurangi, tapi yang jelas Allah berikan azab. Jadi uniknya, seharusnya Pak, kalau menurut aturan bahasa, kalau kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Kalau kalian kufur, niscaya aku apa lawan tambah? Kurang kan? Betul kan? Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah. Kalau kalian kufur, Allah tidak mengatakan niscaya akan ku kurangi. Tapi Allah katakan akan kuberi azab. Jadi bisa saja orang kufur makin bertambah hartanya. Jadi jangan kita merasa misalnya, Ustaz aku udah baik kali di dunia ini, semua sholat aku kerjain, semua apa sudah taat insyaallah kan. Tapi kok miskin-miskin aja Ustaz. Misalnya begitu. Itu kan kadang ada tuh yang orang-orang yang misalnya susah hidupnya mengatakan seperti itu. Katanya Ustaz, dia bilang Ustaz aku ini kan insyaallah orang mukmin ya Ustaz, orang beriman. Katanya kan Allah itu kan kalau Allah itu kan sayang dan cinta kepada orang-orang mukmin. Terus Allah kok nggak sayang kayak sama aku? Tetap susah ya hidupku, sholat juga, ini kok susah juga hidupku. Nah, yang seperti ini Allah mengatakan penambahan yang dimaksudkan Allah di situ bisa di dunia, tetapi intinya di mana? Akhirat. Kita sholat untuk di mana Pak balasannya? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. La azidannakum, maksudnya itu aku akan tambah, bisa di dunia, tapi yang paling penting di akhirat, karena itu tambahannya luar biasa penambahannya, tidak sebanding dengan di dunia. Bahkan Rasulullah diberikan pilihan lagi ya kan. Setelah Rasulullah berdakwah sudah memenuhi perintah Allah untuk menyampaikan dakwah ini, di akhir hayatnya Allah kan berikan pilihan. Apa pilihannya? Kalau kamu mau tetap di dunia kekal, maksudnya panjang usianya, Allah pilihkan dan Allah akan berikan fasilitas. Pilih mana? Atau engkau seperti nabi-nabi yang lalu wafatkan dan meninggal. Apa pilihan Rasulullah? Wafat, meninggal. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi yang kita harapkan itu balasan di akhirat. Kalaupun di dunia bonusnya itu. Dan itu ada juga jaminan dari Allah. Misalnya kalau kita bersedekah, itu Allah akan lipatkan itu. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga Allah akan lipatkan itu. Tapi bukan berarti lipatannya misalnya kalau kita kasih 100.000 dikasih juga 200.000. Tidak mesti dengan selevel uangnya itu, bisa jadi dengan kelipatan yang lain gitu. Misalnya dengan kelipatan anaknya menjadi banyak, ya kan begitu. Atau usahanya makin berlipat, bukan hanya dengan uang itu. Pokoknya berlipat-lipat itu jelas, apalagi sedekah ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan menambah.
menambah. Nah, orang yang rajin-rajin sedekah ngertinya itu. Jangan, setidaknya dapat kemudahan. Betul, kemudahan dalam berusaha. Bahkan saudara seringlah bersedekah. Sahih bersedekah. Bahkan orang-orang yang istilahnya bukan yang baik ya, bukan orang baik. Orang-orang yang jahat itu Pak, preman-preman. Itu tahunya dia dalam keadaan buruk, banyak dosa. Di antara cara dia secara normal dia itu bersedekah. Bersedekah. Iya. Kenapa? Karena hadis sahih mengatakan inna shadaqah tudfi'u ghadaballah. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Allah. Apalagi kalau kita bersedekah kepada fakir miskin. Itulah sebagai tameng kita. Kalau misalnya masuk neraka, dia yang nanti menjadi tameng kita. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam neraka karena dulu dia yang membantu aku. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ittaqun nara bisyakkin min tamrin. Usahakan diri kalian terhindar dari api neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Ya, maksudnya kita bersedekah dengan separuh kurma gitu. Ya, karena sedekah itu bisa akan memadamkan amarah Allah, menghindarkan diri kita dari api neraka. Bahkan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Jadi orang itu beriman tidak berimannya, salah satu buktinya adalah dia mau bersedekah. Jadi kalau dia nggak mau bersedekah, sama sekali nggak mau bersedekah, itu diragukan keimanannya itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita tadi mimpi yang baik, kita ucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah tambah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tambah jadi nyata dia kan. Tambah mimpinya enggak? Ya tambah mimpinya. Ya kan poligami lagi. Ya kan poligami mimpi maksudnya. Bukan poligami istri. Oke. Kemudian yang kedua apa? An yukhbira biha wa la yukhbiru biha illa man yuhib. Boleh baginya menceritakan mimpinya yang baik tadi yang menyenangkan, tapi dengan syarat kepada orang yang dia cintai dan dia juga mencintainya. Maksudnya ada orang dia suka sama beliau, memang orang yang terhormat, dan beliau pun juga menyayanginya begitu. Jadi jangan sembarangan juga ceritakan mimpi-mimpi ya. Karena itu mimpi dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ar-ru'ya ya ala rijli ta'ir. Mimpi itu masih terkatung-katung di kakinya burung. Malam yu'abbar. Selama dia belum ditakbirkan. Jadi mimpi itu kalau ditakbirkan itu bisa nyata. Untuk itu kalau kita ditanya orang, jangan mentakbirkannya yang tidak baik, harus yang baik. Begitu ya. Walaupun itu sebenarnya mimpi buruk sebenarnya itu. Maksudnya mimpinya itu sebenarnya sesuatu hal yang buruk gitu, bukan mimpi buruk. Itu sebenarnya maknanya adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Tapi tidak boleh kita takbirkan dengan yang buruk. Ya. Karena itu bisa jadi nyata, apalagi bagi orang yang bermimpi, itu karena dia terbawa ke situ, sehingga nanti hatinya bisa terpaut seperti itu, sehingga itu bisa akan mimpi sesuai dengan yang itu terjadi sesuai yang dia mimpikan, terbawa dia ke situ. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang orang yang bermimpi lalu ditakbirkan oleh para ulama kita ya. Ingat, mimpi itu tidak seperti rumus matematika begitu ya, atau seperti togel itu ya. Kalau begini begitu gitu ya. Kalau begini begitu. Tidak begitu. Kenapa? Kata ulama, bisa saja Pak, ada si A sama si B sama-sama mimpinya, tapi takbirnya itu berbeda. Kenapa? Karena mimpi itu dihubungkan bukan hanya dengan mimpinya, tapi dilihat orangnya siapa, waktunya bagaimana, tempatnya bagaimana, ditambah lagi kondisi-kondisi yang lain. Boleh jadi mimpi yang sama tapi takbirnya beda. Itu pernah terjadi pada masa Ibnu Sirin rahimahullah, seorang tabi'in, para ulama besar. Itu ada dua orang yang bermimpi sama mimpinya, tapi penakwilannya berbeda. Ada satu orang yang bermimpi dia azan, yang satu lagi juga sama azan, tapi di lain waktu yang di dalam. Misalnya hari ini mimpi itu mimpi orang
yang azan itu hari ini. Nanti ada datang lagi beberapa hari lagi, ada juga mimpi dia katakan dia azan. Sama-sama azan, berkumandang. Ya, mengumandangkan azan. Maka orang yang pertama kata beliau Ibnu Sirin, insyaallah engkau akan melaksanakan haji. Engkau akan pergi ke Baitullah, engkau akan melaksanakan haji. Bergembiralah dan bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, tidak lama kemudian dia pun pergi haji. Ada satu orang lagi yang bermimpi azan juga. Apa kata beliau? Kamu nanti mencuri dan kamu akan ditangkap masuk penjara. Laki-laki itu pun pergi. Jadi betul, dia mencuri, ditangkap masuk penjara. Lalu ada murid-murid beliau mengatakan, kenapa bisa beda takbirnya padahal mimpinya sama? Iya, karena yang pertama yang datang itu adalah orang soleh, orang yang baik. Orang yang baik. Orang yang baik, sehingga takwilnya itu adalah dia akan melaksanakan haji.